Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ihsan Awabin, Prodi PAI 6C Fakultas Agama Islam Univ Jombang, NIM 1119065. Di sini saya sebagai mahasiswa aktif Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang akan menjelaskan mengenai uji Exact Fisher, yang dimana uji Exact Fisher ini bisa digunakan untuk menemukan hasil dari data-data yang ada ataupun data-data yang memang ingin diketahui hasilnya seperti apa. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut kita alihkan ke pembahasan. Oke. Baik, untuk pembahasan kali ini diawali dengan pendahuluan, yakni mengenai uji Exact Fisher. Jadi, uji Exact Fisher merupakan salah satu uji yang digunakan untuk melakukan analisis pada dua sampel independen yang jumlah sampelnya yang relatif kecil atau biasa kurang dari 20 dengan skala data nominal atau ordinal. Kemudian data diklasifikasikan ke dalam tabel kontingensi 2x2. Uji ini bisa digunakan untuk menentukan apakah kelompok 1 dan 2 berbeda secara signifikan dalam proporsi plus dan min yang dikenakan atas kelompok itu, dan bisa juga untuk menentukan mana yang lebih besar proporsinya. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Jadi di pembahasan contoh soal pada kali ini yaitu sebuah penelitian untuk melihat efektivitas dua jenis obat terhadap penurunan kesembuhan pasien penyakit malaria terhadap 16 orang pasien. 9 orang mengkonsumsi obat A dan 7 orang mengkonsumsi obat B. Obat yang memberikan efek kesembuhan diberi tanda plus, dan obat yang tidak memiliki efek kesembuhan diberi tanda min dengan taraf nyata 5%. Uji apakah terdapat perbedaan efektivitas dua jenis obat tersebut? HO, tidak terdapat perbedaan efektivitas antara obat A dan obat B. P1 sama dengan P2. H1, terdapat perbedaan efektivitas antara obat A dan obat B. P1 sama dengan P2. Lalu di sini ada tabel data. Yang pertama, tabel pengamatan hasil pemberian obat terhadap pasien malaria. Yang kedua, tabel kontingensi hasil pemberian obat. Oke, lanjut kita ke langkah-langkah melalui SPSS. Oke, untuk langkah-langkah selanjutnya silahkan dibuka SPSS, lalu variabel view. Di situ di gambar yang pertama itu tertera name, yang pertama jenis obat, dan yang kedua hasil. Untuk tipenya numerik. Di poin 2 juga sama. Di width-nya tulis angka 8, dan di nomor 2 juga tulis angka 8. Di desimal juga sama, tulis angka 2. Di nomor 2 juga tulis angka 2. Labelnya nggak apa-apa kalau nggak diisi. Untuk value-nya non, missing-nya non. Kolomnya yang pertama ditulis nomor 8 dan yang kedua juga ditulis nomor 8. Line ditulis right, di nomor 2 juga sama. Di measure ditulis nominal ya,
Di nomor 2 juga sama, untuk roll juga ditulis input. Oke, itu penjelasan mengenai apa saja yang ditulis di variable view. Lanjut kita ke data view. Oke, sudah masuk di data view. Untuk jenis obat, poinnya yang pertama itu ditulis angka 1,00, nomor 2 1,00, nomor 3 juga sama, sampai nomor 16 itu bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Di hasilnya juga sama, ada beberapa poin ataupun nomor di situ yang tidak sama antara nomor jenis obat dan hasilnya. Bisa dilihat ya teman-teman, lihat gambar di atas. Oke, untuk penjelasannya, variabel jenis obat titik 2 1 sama dengan jenis obat A, titik 2 2 sama dengan jenis obat B. Variabel hasil titik 2 1 sama dengan sembuh, titik 2 0 sama dengan tetap. Setelah kalian semua selesai melakukan input data, lalu klik analyze, terus klik deskriptif, lalu klik statistik, yang terakhir klik cross tab. Nah, udah. Jika sudah langkah-langkahnya itu dilakukan semua, lalu setelah muncul gambar seperti ini, setelah muncul kotak dialog cross tab, isikan untuk row, pilih variabel independen dalam kurung jenis obat, dan untuk kolom dalam kurung S, pilih variabel dependen dalam kurung hasil. Bisa dilihat ya teman-teman lewat gambar di sini. Setelah langkah-langkah itu sudah dilakukan, lalu selanjutnya klik statistik, lalu klik Chi-square, lalu klik continue. Nah, sudah bisa dilihat di gambar ya teman-teman, itu sudah ada contohnya mengenai langkah-langkahnya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Jika itu semua sudah selesai, lanjut klik charts, lalu klik observer, dan yang terakhir klik row percentage, lalu klik continue. Oke, itu contohnya sudah ada teman-teman lewat gambar yang tertera di situ. Jika sudah dilihat dan sudah dilakukan, lanjut. Jika sudah semua, klik OK pada cross tab dialog, lalu lihat hasilnya. Nah, untuk hasilnya jenis obat 1,0 count persen with jenis obat 2,0 count persen with jenis obat count. Nah, di hasilnya itu juga sudah tertera. Yang pertama mungkin bisa dilihat sendiri aja teman-teman ya, itu sudah jelas untuk hasil cross tabulationnya. Nah, untuk hasil Chi-square testnya itu juga bisa dilihat. Untuk persen Chi-square nya value nya 004, DF nya 1. Selanjutnya itu asim 6 dalam kurung 2 min sided itu 949. Lanjut yang di bawah juga itu bisa dilihat sendiri ya teman-teman, mengenai continue correction hasilnya berapa, likelihood ratio hasilnya berapa, Fisher exact test juga berapa, linear by linear juga berapa, association juga berapa, end of valid case juga berapa. Itu bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Nah,
Pada output chi-square test diberitahukan bahwa terdapat 3 charge yang memiliki nilai harapan yang kurang dari 5, sehingga tepat kita menggunakan exact Fisher dalam pengujian ini. Nah, jadi penggunaan exact Fisher itu di contoh soal seperti ini itu sudah tepat ya teman-teman. Jadi tidak perlu lagi untuk menggunakan uji exact Fisher dalam pembahasan seperti ini. Selanjutnya, karena tujuan kita adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan efektivitas antara obat A dan obat B, maka kita melihat exact sig 2 sided yang nilai probability-nya sama dengan 1,00. Nah, lanjut di kesimpulan, nilai P value sama dengan 1,00 lebih besar 0,05, artinya HO diterima dan HA ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan taraf signifikasi 95% bahwa tidak terdapat perbedaan efektivitas antara obat A dan obat B pada pasien malaria. Nah, di sini hasil dari langkah-langkah SPSS menggunakan uji exact Fisher sudah ada teman-teman. Jadi dari kalian jika ingin menguji data apapun itu, kalau memang bisa menggunakan exact Fisher ataupun berkaitan dengan exact Fisher, silakan dicoba melalui langkah-langkah yang saya sampaikan di sini. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.